Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kami selalu berdoa dan mendoakan Bapak Ibu Saudara semua senantiasa sehat, kuat, dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu Saudara, di tengah minggu ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah jam doa. Dalam ibadah ini kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk gereja kita, dan kita juga akan berdoa untuk setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sudah siap untuk menghadap hadirat Tuhan. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 5 dan 6, demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita satukan suara kita untuk menaikkan pujian kita di hadapan Allah. Yesus, ku bangga padamu. Bagaimana kita tidak bangga memiliki Allah seperti Yesus? Karena apa yang sudah dikerjakannya di dalam kehidupan kita membuat kita senantiasa berkemenangan. Hidupku anugerahmu. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita bersama bahwa Yesus adalah segalanya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
kita akan bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kepada Bapak Pendeta, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita boleh kembali disatukan di dalam ibadah dalam keluarga masing-masing, dalam ibadah jam doa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dan landasan untuk kita bisa menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kasih karunia Tuhan dinyatakan atas kita sehingga kita mengerti maksud Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami tahu bahwa dalam setiap segala kelemahan kami Engkau ada untuk menopang kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Kau berikan pengertian bagi kami supaya namamu dipermuliakan, kuasamu Kau curahkan atas kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami bisa melihat keberadaan kami, apakah kami layak di hadapan-Mu atau tidak. Oleh karena Tuhan, Engkau sempurnakan kami untuk kami bisa menaikkan setiap doa ini. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa memberikan pengurapan, pengertian atas kami semuanya. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan waktu selanjutnya untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-21 dan 22. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian ayat firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Haleluya, puji Tuhan. Baik, ini ayat kebenaran firman, janji Tuhan yang luar biasa, yang pastinya ini sudah kita hafal atau bahkan kita sudah senantiasa memahaminya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengerti dari ayat kebenaran firman Tuhan ini. Kita mungkin ketika kita mendengar setiap doa-doa kita dijawab, atau teman-teman kita doanya dijawab, kita begitu senang, begitu sukacita. Itu memang suatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan hanya demikian saja Allah menghendaki kehidupan kita untuk menerima jawaban-jawaban doa. Tetapi Allah menginginkan juga, selain daripada kita menerima berkat-berkat Allah secara jasmani ketika kita masih hidup di dunia ini, Allah juga menginginkan kita juga mendapatkan tempat yang khusus, yang spesial dalam kerajaannya di surga kelak. Oleh karena itu Bapak sedang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dalam ayat yang ke-21 dijelaskan, di situ ada dua poin yang utama supaya kita bisa mengerjakannya. Ketika kita meminta kepada Allah, yang pertama apa dikatakan di sana? Yaitu sesungguhnya jika kamu percaya. Hal yang pertama ketika kita meminta kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui setiap kebutuhan kita. Percayalah. Berarti kalau percaya dengan kesungguhan hati, tidak bimbang, penuh dengan ketidakbimbangan. Artinya apa? Yakin. Jadi pikiran kita tidak menyandarkan kepada pikiran-pikiran yang lain. Pengharapan kita tidak menyandarkan kepada orang lain, tetapi kita sungguh-sungguh menyandarkan semuanya itu di hadapan Tuhan, dan kita mempercayakan semuanya itu kepadanya. Di sini yang dimaksud. Makanya sebetulnya orang-orang Kristen, orang-orang yang mengenal dengan Tuhan, doanya sangat berkuasa. Karena di dalam segala sesuatu, dengan doa kita mampu melampauinya, kita mampu menjalaninya dengan sukses dan berhasil.
Ini yang dimau Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, makanya kita harusnya juga memiliki hal yang sama, karena setiap orang yang percaya kepada Yesus memiliki kuasa yang sama ketika berdoa penuh dengan kuasa. Tetapi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bukan hanya itu saja. Karena dalam perikop ini sebetulnya Tuhan Yesus pada saat mengutuk pohon ara, ketika pohon ara itu tidak ada hasilnya, dikutuk kemudian mati. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sebetulnya ini juga dikehendaki oleh Allah bahwa kita harus berbuah. Kita harus menghasilkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi bukan hanya kita mencari apa yang kita butuhkan, bukan saja kita meminta sesuatu yang daripada Tuhan dalam setiap kebutuhan, dalam setiap keadaan, dalam setiap suasana hati, dalam setiap suasana pikiran, dalam keterdesakan kita akan kepentingan-kepentingan pribadi kita atau keluarga atau kelompok kita. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa kita ini juga sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang dekat dengannya, bahwa kita juga menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Buah apa yang sudah kita hasilkan? Di sini yang perlu kita pertanyakan untuk diri kita sendiri. Mari kita lebih lanjut belajar kebenaran firman Tuhan ini. Tidak hanya cukup Tuhan memberikan kuasa yang sama, tetapi ayat yang ke-22 dikatakan semua hal ada di dalam jaminan Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Dengan penuh kepercayaan kita meminta kepadanya. Percaya. Yang kedua, tidak bimbang. Yang ketiga, meminta apa saja maka kita akan memperolehnya. Suatu janji yang sangat hebat, luar biasa, menjadi jaminan atas setiap kebutuhan kita. Tetapi pertanyaannya, kenapa dalam kehidupan kita seringkali kita terbentur dengan keadaan-keadaan yang memojokkan kita? Situasi-situasi seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan kita. Keadaan-keadaan seakan-akan kita ini tidak pernah mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan. Bukannya Tuhan salah dalam hal ini, tetapi seringkali kita yang menempatkan diri kurang tepat. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam 1 Korintus yang hubungannya erat sekali dengan ayat ini. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kedua demikian. Firman Tuhan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, di sini mengapa banyak orang Kristen mampu melakukan segala perkara mujizat luar biasa, keajaiban luar biasa di dalam doanya. Bahkan ketika berdoa ada kuasa kesembuhan yang hebat. Kalau di sini dikatakan iman yang memindahkan gunung. Karena apa? Itu adalah sebuah perkara besar yang bisa dilihat secara jasmania. Ini artinya apa? Kesempurnaan iman. Orang akan begitu heboh ketika mendengar hal itu, akan begitu histeris bahkan melihat karena herannya segala perbuatan-perbuatan kuasa Allah melalui kehidupan orang-orang yang ditunjuk Allah untuk melakukan itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa semuanya itu tidak ada gunanya atau tidak berguna. Luar biasa. Yang dimaksud Allah apa? Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ingat dalam firman Tuhan hari Jumat Agung kemarin dikatakan bahwa sebetulnya kalau kita ini tidak mengasihi, berarti sebetulnya kita tidak mengenal Allah. Tuhan tidak menginginkan kita ini hanya menjadi aktivis kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita pergi ke gereja sudah, berdoa sudah, baca firman Tuhan sudah, berikan perpuluhan sudah, bahkan berpuasa sudah. Tetapi Tuhan menginginkan kualitas hidup kita untuk kita bisa mendapat bagian dalam kerajaannya. Kalau kita bisa mengasihi orang lain, berarti kita mengenal Tuhan dengan baik. Kasih bukan kasih sesama manusia, tetapi kasih seperti kasih Allah kepada manusia. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang rela berkorban. Disitulah letaknya saudara, bahwa kita bisa melakukan perkara mujizat dengan luar biasa dan lain sebagainya. Tetapi itu semua tidak akan menjadi berguna buat saudara, karena saudara hanya sebagai pelaku, tetapi saudara sendiri ditolak oleh Allah. Jangan sampai seperti itu. Ini yang dikehendaki Tuhan.
Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang demikian. Baiklah kita, hidup kita menjadi berkat kepada sesama saat ini, ya. Dan juga kita mendapat berkat dari Allah, mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bukankah ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan, aku melakukan perkara ajaib demi namamu, aku melakukan mujizat demi namamu. Tetapi Allah berkata, aku tidak mengenal engkau. Inilah yang dimaksud saudara, bahwa Tuhan menginginkan kehidupan kita ini berkualitas di hadapan Tuhan, supaya ketika kita melakukan segala perkara ajaib, kita bersaksi kepada orang, banyak orang dimenangkan sekalipun di dalamnya. Jangan sampai saudara atau kita ini ditolak oleh Allah. Sayang saudara, percuma kalau seperti ini. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan setiap kegiatan peribadatan atas dasar syukur kita kepada Tuhan, atas dasar ketaatan kita di hadapan Tuhan. Bukan menunjukkan kepada siapapun aku melakukan ini semuanya, bukan untuk diriku sendiri supaya aku disanjung, aku dibanggakan oleh orang lain, tetapi karena aku dekat dengan Tuhan, maka aku berdoa. Ketika aku dekat dengan Tuhan, aku rindu mendengarkan, membaca setiap kebenaran firman Tuhan. Oleh karena aku dekat dengan Tuhan, maka aku ingin selalu dekat dengan Tuhan dalam setiap keseharianku. Karena aku dekat dengan Tuhan, maka aku tidak mau terpisah dengannya, dengan melakukan segala sesuatu bersama dengan Yesus. Itu yang Tuhan kehendaki. Kerjakanlah bagian kita masing-masing. Di dalam Alkitab jelas, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang pelaku aktivitas, bahkan aktivis keagamaan, tetapi mereka tidak mendapatkan tempat di hadapan Allah. Tetapi saya percaya bahwa saudara bukan orang-orang yang demikian. Oleh karena itu, tunjukkanlah setiap kesetiaan kita di dalam kita mengabdi kepada Tuhan, dalam peribadatan, dalam doa kita, dalam baca firman Tuhan, dalam persembahan, dalam perpuluhan, dalam semua hal kegiatan apapun itu di dalam gereja, sebagai wujud syukur kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa pun ada kuasa yang hebat luar biasa. Apapun yang kita minta, benar-benar Tuhan sediakan. Jadi ganda saudara berkatnya. Berkat menjadi saluran berkat bagi sesama kita, dan kita pun juga menjadi berkat buat kehidupan kita, karena kita mendapat tempat yang pasti bersama dengan Tuhan. Dan ini perlu dan sangat-sangat perlu diperjuangkan. Supaya apa? Supaya kasih karunia surgawi senantiasa dinyatakan buat saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, saat malam hari ini mari kita bersama-sama, mari kita menguji diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pendoa, syafaat, pelayan Tuhan yang hebat, tetapi diri kita sendiri ditolak oleh Tuhan karena Tuhan tidak mengenal kita. Itu bisa terjadi karena memang sudah ada kejadian itu di zaman Alkitab. Kerjakanlah bagianmu dengan menghasilkan buah-buah sebagai wujud kesetiaan dan ketaatan, maka kuasa Tuhan sempurna. Dan saat malam hari ini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mari kita menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saya percaya, saya yakin bahwa kita semua rindu untuk beribadah dan bersama-sama di dalam gereja, dalam semua persekutuan. Dan kita tahu juga ada banyak program harus di-cancel, harus diundur pelaksanaannya. Tetapi ini semua demi kebaikan kita. Mari kita bersama-sama berdoa supaya bangsa ini, kota ini mampu menyelesaikan setiap perkara-perkara berhubungan dengan virus ini, sehingga semuanya bisa teratasi dan kita bisa kembali beribadah di dalam gereja. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, dunia ini, kota ini perlu doa-doa kita supaya kasih karunia surgawi nyata dan terjadi di dalam kota kita. Mari serahkan setiap doa kita. Jadilah pendoa-pendoa syafaat yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mengambil kuasa Allah untuk dinyatakan di dalam dunia. Karena Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa atas setiap segala kebaikan yang Tuhan nyatakan atas kami.
begitu luar biasa. Nah, saat ini kami tahu Tuhan bahwa setiap doa kami akan terjadi, akan mendapatkan jawaban yang terbaik daripada Tuhan selama kami percaya dan tidak bimbang. Dan ajari kami terus Tuhan, supaya ketika kami membawa kuasa Tuhan untuk memberkati orang lain, jangan sampai diri kami ditolak oleh-Mu karena Engkau tidak mengenal kami. Kami rindu menjaga kualitas hidup kami untuk berkenan di hadapan-Mu, dan supaya kehidupan kami sungguh-sungguh Tuhan memancarkan terang-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami Bapa. Kami bersyukur, kami berserah seluruh kehidupan kami, dan kami juga mau menaikkan setiap doa, syafaat kami, permohonan kami, syukur kami di hadapan Engkau. Kiranya kasih setia surgawi Kau nyatakan atas kami, sehingga di dalam persekutuan atau jam doa di rumah kami masing-masing ini, benar-benar Tuhan, kuasa-Mu, lawatan-Mu, hadirat-Mu kami rasakan bersama-sama, bersama dengan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan semuanya ini kepadamu, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin semangat di dalam kami berdoa, untuk semakin kami beriman penuh kepada Tuhan tanpa ada kebimbangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa bagi bangsa, bagi negara, bagi kota, bagi gereja, dan bagi kehidupan keluarga dan pribadi kita masing-masing. Selamat berjam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.